Hai guys, video kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara melakukan fermentasi pada sekam mentah ya. Nah, fermentasi sekam ini tidak begitu familiar di kalangan petani karena biasanya sekam padi digunakan sebagai media tanam atau campuran tanam secara langsung tanpa melalui proses pengolahan atau fermentasi terlebih dahulu. Lantas mengapa sekam padi mentah perlu untuk difermentasi? Fermentasi pada sekam padi tentu bukan tanpa alasan, karena jika sekam padi mentah yang tanpa diolah atau difermentasi digunakan sebagai media tanam memiliki kekurangan yang dapat merugikan, diantaranya adalah tumbuh benih padi dari sisa penggilingan yang mana padi yang tumbuh tersebut akan menjadi gulma. Nah, ada potensi untuk ditumbuhi jamur atau cendawan terlebih jika sekam mentah tersebut terus lembab. Hal ini sangat merugikan karena jamur cenderung bersifat saprofit atau bahkan parasit yang seringkali menyebabkan busuk akar. Kemungkinan adanya proses pengomposan terlebih pada media tanam yang terlalu padat, di mana proses pengomposan tersebut dapat meningkatkan suhu di area perakaran. Kenaikan suhu ini dapat menyebabkan busuk akar atau bahkan busuk batang bawah, apalagi untuk tanaman muda. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, sekam padi mentah sebaiknya diolah atau difermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai media tanam atau campuran media tanam. Dan untuk mengetahui cara fermentasi sekam padi, silakan simak video ini sampai selesai ya. Nah, untuk bahan yang diperlukan adalah 1. EM4, yang kedua gula. Gula ini adalah fungsinya sebagai makanan bakteri. Kemudian selanjutnya adalah air. Langsung saja kita eksekusi ya. Nah, pertama-tama kita masukkan 1 sendok gula pasir ini ke dalam tempat ya, suatu wadah. Kemudian kita masukkan 3 tutup botol EM4. Nah, ini EM4 kemarin saya bikin sendiri, tutorialnya sudah saya upload ya, nanti aku akan sematkan di deskripsi. Ini 3 tutup botol saja sudah cukup untuk perbandingan air sebanyak 5 liter. Oke, langsung saja kita campurkan sampai benar-benar merata. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam air 5 liter ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Kalau dirasa sudah larut gulanya, kita bisa langsung masukkan ke dalam botol spray atau botol semprot ya. Ini opsional, bisa kalian pakai ataupun tidak, tapi untuk lebih simpelnya kita pakai aja ya. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan tempat plastik ya. Kalian bisa pakai ember jet atau bisa pakai plastik seperti ini, kantong plastik ya. Langsung saja kita masukkan sekamnya. Nah, kalian bisa menyemprotkannya terlebih dahulu ataupun bisa memasukkan sekamnya terlebih dahulu ke dalam plastik. Yang penting ini benar-benar merata, terkena semprotan semuanya ya. Jangan terlalu basah, tapi harus merata semua, karena kalau terlalu basah nanti dia akan menyebabkan jamur ya. Nah, ini untuk lebih kontrol sudah rata atau belum, kita masukkan ke sini yang sudah kita semprot. Kemudian kita ulang lagi penyemprotannya. Begitu sampai sekamnya habis.
Nah, seperti ini dia sudah tercampur rata ya. Kita udah semprot semua. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tali plastik ini. Nah, kita tali sampai rapat. Kemudian kita tempatkan di tempat yang redup dan jauh dari sinar matahari. Ini kita diamkan selama kurang lebih 1 bulan ya. Tuh sampai benar-benar dia proses fermentasinya sempurna. Nah, ikat secara rapat seperti ini ya. Nah, untuk sekam yang sudah berhasil difermentasi, dia akan berbentuk seperti ini, lebih gelap dan dia itu lunak ya. Kalau sekam mentah itu biasanya kan tajam-tajam ya, dan ini udah lunak sekali dan ini siap untuk digunakan sebagai media tanam. Ini udah bagus banget. Kalian juga bisa menyampurkannya dengan kokopit, itu sangat bagus sekali. Nah, untuk manfaat dari sekam fermentasi ini sangat banyak ya. Nah, karena pada proses pembuatan fermentasi sekam padi, EM4 mempunyai peran yang sangat penting. EM4 adalah kultur campuran dari mikroorganisme yang mampu mempercepat proses pengomposan pupuk kandang. Selain itu, EM4 juga dapat membantu menekan aktivitas serangga, hama, dan mikroorganisme lainnya, sehingga proses fermentasi padi pun dapat berlangsung baik. Jika proses fermentasi berlangsung baik, sekam padi pun mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya ya sebagai media tanam, sebagai campuran pupuk, dan juga untuk sebagai cadangan nutrisi tanaman. Tuh, ini udah bagus banget ya. Oke sahabat semua, terima kasih video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan tutorial hari ini. Sebenarnya banyak sekali cara fermentasi yang bisa kita lakukan ya, tetapi ini tutorial yang sangat simpel sekali. Kalian juga bisa menyampurkannya atau menimbunnya di dalam tanah juga bisa. Banyak sekali cara, tapi ini aku berbagi yang paling simpel ya. Dan cara fermentasi sekam padi terbilang mudah karena hanya membutuhkan perlengkapan yang mudah dan juga simple, yaitu seperti air dan juga EM4, kemudian gula itu tadi, itu sangat mudah. Untuk EM4 kalian bisa cari di pertanian yang EM4 warna kuning itu. Kalian juga bisa bikin sendiri, tutorialnya sudah aku upload. Oke, semoga video ini bermanfaat buat sahabat semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga dapat menambah wawasan para sahabat pecinta tanaman ya. Saya akhiri video kali ini. Bye bye semuanya.